Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Salam saudara, kita ketemu lagi di edisi yang ketiga. Kita mengikut Yesus sehari-hari. Jangan lupa, bagaimana dengan edisi 1 dan 2, kalau saudara belum nonton, tonton. Beri like, subscribe, dan sharingkan kepada yang lain-lain. Bagikan kepada yang lain, supaya yang lain juga diberkati. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, saya ingin menegaskan sekali lagi bagaimana kita menjadi anak Allah. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi palsu itu. Sebab roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Wow, ini luar biasa. Ini penegasan pernyataan dari Tuhan. Kamu berasal dari Allah. Kapan? Saat kita menerima Kristus, kita diberi kuasa sebagai anak Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 12 dan 13, kita anak Allah. Dan sekarang ada penegasan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Mereka berasal dari dunia, sebab mereka itu berbicara tentang hal yang duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Ayat 6, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Ini sangat clear, sangat jelas. Bapak Ibu Saudara, jangan terjadi perdebatan. Oh, saya aliran ini, saya aliran itu. Saya tidak tahu aliran apa. Ada orang yang berkata saya orang Protestan, betul. Ada yang berkata saya Injili karena saya suka menginjil, betul. Ada yang bilang saya Pentakosta, betul, karena saya mengalami kuasa Roh Kudus. Mau karismatik, betul. Kita adalah pengikut Kristus yang semua disediakan untuk kita. Amin. Jadi mari alami Tuhan, bukan dinilai dari ini dan itu. Bebaskan saudara dari itu. Meskipun kita tidak bisa lepas dari itu, denominasi. Tapi saya tidak mau dipenjara, dikurung dengan tembok-tembok denominasi. Saya mau menjadi pengikut Kristus karena saya berasal dari Allah. Saya harap saudara juga demikian. Bebaskan dirimu. Kalau saudara beribadah di gereja aliran ABC, tidak ada masalah. Semuanya yang penting memuliakan Kristus. Modelnya gimana? Itu kan cuma beda cara. Tapi gaya hidup Kristus itu yang tidak bisa lepas dari hidup kita. Kita harus berjalan bersama Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Gimana caranya? Ya ikuti Kristus, menyangkal diri pikul salib. Bapak Ibu, saya mau sharing lagi dan juga berterima kasih kepada orang-orang yang pernah investasi dalam hidup saya. Awal saya mengenal Tuhan lebih lagi, selain di persekutuan mahasiswa Kristen di Malang, saya berubah di sana. Sekalipun saya selalu menentang, saya belajar menundukkan pikiran saya kepada Kristus. Kalau saya berasal dari Allah, berarti Allah juga berbicara kepada saya. Amin. Jangan sampai saudara berasal dari Allah, tapi saudara tidak tahu bahasa surga. Saudara tidak pernah berbicara dengan Bapak saudara. Tentu ini tidak wajar. Satu hari dalam kesulitan, saya pelayanan dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, dari perjalanan sudah putus asa. Saya bertanya, Tuhan, bagaimana dengan kebutuhan-kebutuhan hidupku dalam pelayanan ini? Rasanya saya tidak bisa cukup semua. Tidak ada yang support aku. Saudara, tiba-tiba saya diingatkan dalam satu bacaan Alkitab di dalam Lukas 15. Waktu itu baru saya belum mengerti, saya hanya mendengar satu pengertian di dalam pikiran saya. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Saya tidak ngerti bagaimana kepunyaanku menjadi kepunyaanmu. Ini ternyata kisah anak yang hilang. Anak sulung yang selalu bekerja,
sama bapaknya, tidak pernah bikin salah. Sementara adiknya yang menerima warisan dan menjualnya, tiba-tiba dalam kemiskinan dia pulang. Kakak sulung tidak bisa terima. Dia marah. Belum pernah kau berikan 1 ekor anak kambing pun untuk aku pesta. Sementara adikku yang baru pulang, dipotongkan lembu gemuk, dipulihkan semua keadaan, dibuat pesta. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang penilaian duniawi itu seperti itu. Orang Kristen yang tidak mengalami Tuhan secara pribadi, Alkitab ini cuma jadi dongeng mati. Tapi ketika engkau yakin kau berasal dari Allah, berjalan dalam bimbingan Roh Kudus, ada penyingkapan-penyingkapan ketika engkau menghadapi pergumulan-pergumulan, masalah-masalah dalam hidupmu sehari-hari. Engkau tidak akan sama lagi. Engkau tidak akan sama lagi. Bapak Ibu Saudara, bagaimana tidak samanya? Seperti anak sulung ini, dia kerja setengah mati, dia melayani setengah mati, tapi dia tidak mengerti hati bapaknya. Ada banyak orang Kristen juga sama. Dia mengeluh, Tuhan saya sudah begini, tapi kemungkinan besar itu seperti saya sebelum saya mengenal ini. Sampai datang penyingkapan bahwa Tuhan bersama-sama dengan saya. Segala kepunyaan Tuhan ada kepunyaan saya. Karena dia bilang sudah selesai. Dia yang kaya jadi miskin supaya saya miskin jadi kaya. Ini tidak hanya berbicara tentang kekayaan duniawi, tapi hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, hidup dalam kemenangan. Jangan dipahami sepotong. Akhirnya orang menyebut, wow, ini adalah aliran kemakmuran. Bapak Ibu Saudara, saya melayani Tuhan dengan tidak punya apa-apa. Jalan dari kampung ke kampung, hidup di kampung-kampung, di pedalaman, di tengah hutan. Kalau tidak mengandalkan Tuhan, mau ngandalin apa? Nah mungkin Bapak Ibu Saudara, saya ceritakan satu kisah. Satu hari di akhir tahun 91, saya ada di tengah-tengah hutan di Poso, melayani orang-orang yang baru buka kampung di sana. Saya berdoa tanggal 31, kami tidak punya apa-apa. Tuhan, ini mau tahun baru, tidak ada apa-apa, tidak ada daging, tidak ada apa-apa. Minta Tuhan, meskipun di tengah hutan, berkati. Saudara, sudah selesai doa itu. Tiba-tiba, ya bukan tiba-tiba lah, sore hari sekitar jam 3 sore, terdengar keributan di luar. Ternyata ada yang antar 2 ekor babi, saudara. Nah, masalahnya yang antar bukan orang, yang antar ini ular. Ular ini panjangnya 9 meter. Jadi penduduk rame-rame tong tangkap ular itu, tong potong. Kepala sudah diikat, sudah dilepas, tapi ini tubuh ular ini masih bisa kasih hancur itu beberapa pohon-pohon yang tidak terlalu besar. Akhirnya kami potong, buka perutnya. Di dalam perut ular itu ada 2 ekor babi. Haleluya. Saudara mau diantar 2 ekor babi? Saya pernah ngalami. Tapi daging pengantarnya lebih enak, saudara. Itu pertama kali saya makan daging ular. Dibikin rica-rica. Ular lebih enak dari ayam. Tapi memang ngeri juga kalau saudara tidak siap. Ya. Saya ingat aja cerita bagaimana burung gagak kasih pelihara Eli. Hari itu saya dan teman-teman dipelihara. Ular disuruh kirim 2 ekor babi, masih segar. Haleluya. Kayak dongeng. Memang iya, kalau saudara tidak ngalami. Tapi kalau saudara ngalami, Tuhan hidup menyertai engkau, hidupmu jadi berbeda. Bapak Ibu Saudara, ini pengalaman nyata. Saya menjalaninya. Satu hari lagi, ini kisah lagi.
Ini kan kesaksian hari-hari supaya saudara juga hidup hari-hari itu ngalami Tuhan. Saya diterima di rumah seorang ibu janda. Ibu janda ini punya beberapa ekor ayam, 2 atau 3 ekor begitu. Dan ibu ini mau potong ayam. Lalu saya bilang begini, ibu jangan potong ayam. Saya tidak usah makan ayam juga tidak apa-apa. Lalu ibu ini dia lihat saya. Siapa yang potong buat kamu? Saya kaget. Waduh, GR sekali saya ini rupanya, saudara. GR. Jangan sampai ke GR-an, saudara. Saya pernah GR. Ibu janda ini bilang, Nyong, kau dengar ya? Ini ayam saya potong untuk Tuhan. Kamu kan cuma hamba Tuhan. Kenapa sih menerima berkat Tuhan? Saudara, tiba-tiba saya menangis. Saya tidak kenal Tuhan yang saya layani. Ibu janda itu lebih kenal Tuhan daripada saya. Saya hamba Tuhan tapi tidak mengenal Tuhan saya dengan baik. Saya seperti dicelikkan mata saya hari itu. Janda pun bisa kasih makan kamu. Amin. Saya tidak tahu pengalaman saudara, tapi ini pengalaman hari-hari saya. Berjalan tidak punya uang, jalan di kampung-kampung. Tapi Tuhan pencipta langit dan bumi, yang sudah mati di dalam Yesus untuk saya, yang kaya jadi miskin, Dia yang saya layani tidak meninggalkan saya. Haleluya. Saya tidak mengeluh seperti anak sulung. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, Tuhan sudah berbicara di hati saya lewat firman itu. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana hari-hari saudara susah sulit di situasi sekarang ini? Jangan bergantung dari situasi keadaan, ekonomi bangsa dan sebagainya. Kita doakan. Tetapi Bapak Ibu, engkau dari Allah. Waktu engkau menerima Kristus, engkau anak Allah. Jadi hiduplah dalam pengharapan kepada Bapa surgawi kita. Tinggallah di dalam Dia. Biarkan firman penuh di dalam engkau. Apapun yang kau doakan, Dia akan nyatakan kepada kita. Sekali lagi, ini tidak ada hubungannya dengan teologi kemakmuran. Saya sudah menjalaninya. Berjalan dalam pelayanan tidak ada uang, kosong. Tapi Tuhan yang aku layani di dalam Yesus tidak pernah kehabisan akal untuk menolong saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan kekristenan tanpa pengalaman dengan Tuhan. Kalau engkau tidak mengalami Tuhan, huruf-huruf di Alkitab ini mati, hanya logos saja. Tapi ketika firman itu jadi hidup, bagaimana jadi hidup? Roh Kudus menghidupkannya untuk diri. Waktu kau membaca dengan hati yang haus, hati yang lapar, dengan rendah hati tunduk di kaki Tuhan. Tuhan, saya mau mengerti isi hati. Saya mengasihi Engkau Tuhan. Karena itu rahasia yang simple. Apakah saya selalu hidup dalam kebenaran? Iya. Tetapi apakah saya pernah jatuh dalam dosa? Iya. Terpleset? Iya. Lupa menyangkal diri? Iya. Dalam kedagingan? Iya. Tapi oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus selalu mengingatkan, masih tinggal itu kedagingan. Menyangkal diri, pikul salib, berlatih dari hari ke hari, sehingga firman itu hidup nyata sampai hari ini. Ini bukan bacaan masa lalu. Firman itu, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jangan sampai jadi Kristen tetapi tidak mengalami kuasa firman. Firman itu cuma mati. Cuma saudara pelajari, saudara beritakan, saudara bagikan, tapi saudara tidak mengalami. Jangan seperti anak sulung. Jangan lupa sekali lagi, like, share, dan subscribe yang belum. Ya saudara, kalau saudara diberkati, sharing bagi teman-teman.
Saya tidak bisa lupa hidup ini dengan Tuhan, saudara. Saya ingatkan lagi, Bapak Ibu Saudara, sekalipun kau di tengah hutan, mata Tuhan tetap mengiringi engkau. Engkau ada di kota besar, Dia ada bersama dengan engkau. Engkau pegawai kecil, Dia ada di sana. Engkau ojek online, jangan hidup bergantung dari ojekmu. Bergantunglah dari Tuhan. Andalkanlah Tuhan yang hidup itu. Haleluya. Alami. Jangan sampai engkau hanya membaca kisah-kisah masa lalu. Dulu memang sama. Alkitab buat saya ini dongeng saja. Ya dibaca, karena disuruh baca saja. Tapi setelah saya menjadi anak ada di dalam Kristus, pengalamannya jadi berbeda. Saya ceritakan lagi satu hari, saudara, di masa-masa menjelang akhir, saya mungkin semester 6 atau 7 atau semester 5, saya agak lupa persisnya, tetapi saya ingat peristiwanya. Saudara, hari itu uang saya habis, beras saya habis, saya biasanya masak sendiri kos. Minyak tanah di kompor juga habis. Itu awal-awal setelah saya mengenal Tuhan. Saudara, saya mau ujian seminggu itu, final test, ujian akhir. Saya ingat malam itu ada doa bersama di sekretariat Persekutuan Mahasiswa. Saya datang, saya menangis. Bukan minta hikmat untuk besok bisa belajar, saya menangis. Saya bilang, Tuhan, saya tidak punya apa-apa sekarang ini. Saya tidak punya apa-apa, besok makan apa? Terus saya menangis, teman-teman lain berdoa kusuk, mungkin minta hikmat supaya bisa menjawab semua pertanyaan di ujian. Saya tidak begitu, saya bilang, Tuhan, saya minta makan. Tiba-tiba sekali lagi, ini awal-awal saya mendengar suara Tuhan. Tiba-tiba saya dengar sesuatu. Burung di udara aku pelihara, apalagi engkau anakku. Saya menangis mendengar itu. Tuhan, terima kasih aku anakmu. Burung aja kau pelihara, apalagi aku. Terima kasih Tuhan, aku percaya. Saya menangis, saya sungguh-sungguh terharu dengar firman itu. Diteguhkan di hati saya. Masih berdoa, tapi saya menangisi suara Tuhan itu tadi yang awal-awal saya mendengarnya. Tidak pernah saya dengar suara seperti itu. Hati saya tenang, saudara. Saya pulang rumah, berdoa ngucap syukur. Besok pagi biasa bangun sekitar jam 4, mandi saat teduh, tapi tidak bisa masak lagi, tidak ada beras. Saya hanya minum saja. Lalu pagi itu saya berangkat ke kampus. Saya berdoa, Tuhan, belum ada yang nawari saya makan ini, dan saya tidak mungkin minta makan. Sampai di pintu gerbang kampus, ketemu seseorang. Lalu dia bilang, selamat pagi Sumiran. Pagi, saya bilang, ayo makan, sarapan yuk. Saya kaget dia ngajak sarapan, saudara. Belum pernah diajak saya sarapan. Hari itu saya bilang, sudahlah kok sarapan, saya mau ujian. Saya yang bayar kok. Saya kaget, saudara. Aduh, kalau kau mau bayar saya, mari, siapa takut. Saya diajak makan di belakang, saya ingat nasi pecel, saudara. Waduh, nasi pecel itu enaknya bukan main. Itu betul-betul seperti burung gagak kasih makan saya hari itu. Saya makan pagi, sarapan. Saya kemudian ujian di kampus, saudara. Wah, perut kenyang, ujian lancar. Tuhan memberkati. Siang hari, saya sampai di kos. Saya mau tidur, saya mau kunci pintu, ditokilah pintu. Sumiran, masak nasi sudah. Saya cari lauk dan sayur. Wah, saya kaget. Saya bilang, beras habis. Ambil beras saya toh, masak. Komporku ndak ada minyak, pakai komporku. Kalau begitu boleh. Saya masaklah. Siang itu saya makan, saudara. Haleluya. Burung di udara dia pelihara, apalagi aku anaknya.
Makan pagi sudah, makan siang sudah cukup sebenarnya. Tapi sore hari saya belajar untuk besok dan membantu satu teman ketikkan. Belum selesai satu lembar, kawan saya bilang, istirahat dulu Sumiran, kita makan. Saya bilang, kau makan sudah, saya tidak usah. Saya yang bayar kamu. Saya dengar kata saya yang bayar, mata saya berbinar-binar, kalau itu boleh. Saudara, Tuhan piara saya. Haleluya. Seminggu itu Tuhan piara saya. Saudara, saya makan jauh lebih enak daripada saya punya beras, punya uang. Surga memelihara. Amin. Tiba hari Sabtu selesai semuanya, ada seorang membawa amplop kecil. Ini berkat buat kamu untuk pulang. Saudara, hati saya hancur. Tuhan itu luar biasa. Bisa naik kereta, pulang ke kampung, liburan di kampung. Tuhan itu baik. Jangan hanya dengar ke gereja, tapi tidak mengalami Tuhan. Tuhan itu nyata sampai hari ini. Yesus hidup, dia tidak mati. Dia berjanji akan menyertai kita. Kalau kita hidup memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa muridnya. Amin. Ketika engkau menjadi anak Allah, Allah tidak tinggal diam. Dia berjalan bersama saudara. Dia menyertai saudara. Saya banyak kesaksian. Ada banyak nanti saya ceritakan sama saudara. Ini hal yang praktis. Kalau saudara tidak mengalami, saya tidak bisa hidup sampai hari ini kalau saya tidak mengalami Tuhan. Jangan sampai saudara tidak mengalami. Ada beberapa teman-teman Kristen saya yang kemudian meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena perempuan menikah, karena sesuatu hal yang lain yang saya tidak tahu. Tapi tahu-tahu dia sudah tidak Kristen lagi. Kenapa? Karena dia tidak pernah menerima Yesus. Dia hanya lahir sebagai orang Kristen, agamanya Kristen, tetapi ketika menikah dia bisa jual Yesus, kasih tinggal demi cowok, demi cewek, demi ini, demi itu. Saudara, kenapa? Seperti anak bungsu itu minta warisan dan dia jual semua, dia habisin. Seperti anak sulung itu, dia bekerja melayani bapaknya tapi tidak kenal bapaknya. Jangan sampai saudara melayani di gereja, jadi pendeta, bahkan mungkin jadi majelis gereja, aktivis, jadi ketua pemuda atau yang lain-lain. Tetapi saudara tidak kenal Bapak yang saudara layani. Jangan sampai sedikit masalah saudara akan lari kasih tinggal, sedikit masalah saudara akan marah. Tapi hidup saudara menjadi berbeda. Saudara, jangan lupa, nah, saudara ada pertanyaan, tulis komentar di situ, beri komentar, beri usulan, beri pertanyaan. Nanti saya akan baca, kita akan bahas di edisi-edisi selanjutnya. Edisi yang ketiga ini saya harap menarik buat saudara, karena itu menarik buat hidup saya. Itu yang membuat saya bertahan 30 tahun melayani Tuhan. Di tengah-tengah hutan, naik pesawat kecil, orang takut nanti nabrak gunung ini, nabrak gunung itu. Apakah saya tidak takut? Saya takut. Tapi Tuhan menyertai saya hanya berpikir simpel aja. Kalau Tuhan mau pakai saya, nah mungkin saya kecelakaan. Tapi kalau Tuhan mau panggil, kecelakaan bisa dimanapun. Saya akan bersama dengan Bapak di surga karena saya berasal dari sana. Clear. Yohanes 17 clear. Kamu bukan berasal dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Yesus minta kita dikuduskan dengan kebenaran, dan kebenaran itu firman. Clear saudara. Hidup saudara harusnya juga clear. Tidak sekedar jadi Kristen, tidak membosankan hidup ini, akhirnya menyenangkan. Bahkan di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, saya dituduh macam-macam, saya dicurigai macam-macam, saya dikejar sana sini, ditanyai ini itu.
saya dianggap ODP, ya tidak apa-apa, biasa saja. Akhirnya saya dites, puji Tuhan, negatif. Saya takut juga. Coba kalau saya positif, apa tidak gempar seluruh jemaat? Apa tidak gempar pendeta-pendeta di Papua? Puji Tuhan, itu semua karena anugerah. Saya hanya mengucapkan firman. Corona ketemu saya, corona mati, bukan saya yang mati. Saya tidak mau mati karena corona, tapi corona mesti mati. Kenapa? Karena Kristus sudah menanggung penyakit saya. Wah, pendeta kok ini sombong? Bukan. Saya menyatakan iman di dalam Kristus. Karena roh Kristus, roh kudus di dalam saya lebih besar daripada roh corona. Haleluya. Di depan situ, ini staf jemaat lagi kumpul-kumpul bungkus-bungkus untuk dibagikan kepada tenaga medis, bagi kepada jemaat yang membutuhkan, bagi buat hamba-hamba Tuhan. Kita tidak berhenti hanya ngomong di firman. Pemberitaan firman mesti jalan. Tapi hari-hari kita berbagi juga jalan. Mendoakan orang juga jalan. Berhenti komentari orang. Stop. Anda tidak dipanggil untuk menjadi hakim bagi hamba Tuhan lain, bagi orang Kristen lain. Anda tidak dipanggil menjadi komentator. Anda dipanggil untuk menyatakan Kristus di bumi ini. Amin. Berikan tanganmu buat Kristus. Berikan kakimu buat Kristus. Berikan matamu buat Kristus. Ketika kau memandang orang lain, ada belas kasihan. Ketika kau mendengar orang-orang belum mengenal Tuhan, kau bisa berdoa menangisi jiwa-jiwa terhilang, merampas mereka dari Allah. Amin. Jadi hidup kita ini serius tapi nyantai. Santai bukan berarti malas-malas, tidak. Kita harus bekerja keras selama masih siang ini. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Di tengah-tengah situasi yang berat ini, jangan ditambahi berat lagi. Ringankanlah beban saudara. Ringankanlah, kuatkan mereka, support mereka. Jangan takut-takuti mereka. Ih, ada corona di sebelah, ada corona di situ, di pintu ada corona, di jalan ada corona. Ngeri saudara. Di kamarmu juga ada corona nantinya. Tapi sadarlah, di dalam dirimu ada Kristus yang sudah menebus dosa. Haleluya. Amin saudara. Hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Kau berasal dari Allah. Satu hari kalau kau dipanggil, kau pulang ke rumah Allah Bapa. Kau sudah punya rumah, sudah disediakan. Mati adalah keuntungan, hidup berbuah bagi Kristus. Jalani hari-harimu bersama dengan Tuhan. Ikuti terus channel ini, dan saudara akan diberkati dengan kesaksian-kesaksian yang praktis. Hidup ini nyata dalam mujizat dan kuasa Tuhan. Tuhan masih ada menyertai. Dia tidak pernah meninggalkan gerejanya, anak-anaknya, sama seperti dia tidak meninggalkan saya 30 tahun belum terakhir ini. Dan dia juga menyertai Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman kesaksian yang kami boleh dengar. Kami tidak mau hidup tidak tahu siapa kami di dalam Tuhan. Kami berasal dari Allah. Kami tidak hidup dengan kuasa diri kami sendiri, tapi roh Allah di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia, lebih besar daripada corona. Tuhan, kuatkan saudara-saudara kami. Mereka bertemu dengan Tuhan, pribadi lepas pribadi, mengalami kuasa Tuhan, sehingga ketakutan, kekhawatiran sirna, lari dari hidup mereka. Mereka hidup dalam kasih karunia dan perlindungan, berkat Tuhan menyertai. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Alami Tuhan dalam hidupmu hari-hari. Ikutlah Tuhan terus. Dan ikuti juga channel ini. Tonton terus. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-teman yang lain. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Tuhan memberkati. Berharga di mata
bagai